Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Halo, apa kabarnya? Semoga pemirsa semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Senang sekali saya Zulfatri dapat menemani pemirsa selama 30 menit ke depan yang akan menyajikan kisah dan kehidupan realitas selebriti tanah air secara positif, santun, dan penuh inspirasi. Semua dikemas dalam cerita selebriti. Cerita terupdate dari para selebriti sudah pasti menarik untuk disimak. Seperti cerita pertama yang datang dari selebriti berikut ini. Malam puncak Hari Penyiaran Daerah Jawa Barat 2023 sukses digelar. Pada Selasa malam, tepat tanggal 6 Juni 2023 kemarin, dengan berlokasi di panggung utama Trans Studio Bandung, pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Komisi Penyiaran Daerah Jawa Barat serta Diskominfo Jawa Barat membersamai 437 lembaga penyiaran Jawa Barat lainnya ikut merayakan lebarannya lembaga penyiaran se-Jawa Barat, baik lembaga penyiaran radio maupun televisi. Dengan mengusung tema penyiaran sehat Jabar Juara, malam puncak ini pun sebagai penutup dari rangkaian Hari Penyiaran Daerah Jawa Barat tahun 2023 dan merupakan event pertama yang diselenggarakan. Turut hadir Gubernur Jawa Barat dan acara tersebut pun dimeriahkan oleh Arman Maulana yang juga merupakan insan musisi dari daerah Jawa Barat. Iya, makasih banget ya. Ini udah lama banget sih masuknya ke manajemen Arana Project, Arman Maulana Project, Trinity, Harsiarda gitu. Ya, kalau saya sih seneng ya, selain bisa mensupport Jawa Barat, karena saya juga kebetulan orang Jawa Barat gitu ya. Dan saya lihat tadi juga disiarin sama seluruh TV-TV yang ada di Jawa Barat, bahkan ada TV nasionalnya juga. Itu ya saya senang bukan hanya Jawa Barat aja, seluruh Indonesia saya senang mendukung apapun program yang memang menjadikan Indonesia lebih baik, bukan hanya Jawa Barat gitu. Jadi makasih, walaupun tadi cuma 4 lagu, penonton rada kayak kecewa, kok cuma gitu ya, namanya juga kan acara TV ya. Beda kalau off air bisa aja sejam lebih bisa gitu. Tapi yang jelas saya senang banget bisa ngebantu Harsiarda 2023 ini, dan mudah-mudahan dengan adanya acara ini ya semua yang terlibat dalam siaran apapun itu, TV, radio dan sebagainya akan lebih maju dan memajukan semua talent-talent yang ada di Jawa Barat dan di daerah masing-masing. Oh ya, emang nggak bisa dipungkiri ya, teknologi itu kan terus akan berkembang gitu kan. Sekarang ya dari TV konvensional sekarang udah merambah ke digital gitu kan. Terus TV-TV daerah maupun TV nasional pun harus ikut masuk merambah ke apa yang terjadi sekarang gitu. Jadi ya memang harus diikuti. Apalagi tadi saya baru lihat Apple ngeluarin Vision yang Pro-Visionnya itu gitu kan. Kalau saya lihat itu kan kayak film yang, film apa, Steven Spielberg tuh akan terjadi gitu itu, digital yang lebih naik lagi gitu. Jadi ya harus diikuti karena tidak mungkin kita akan menahan teknologi karena teknologi itu akan terus maju ke depan gitu. Jadi mudah-mudahan doa saya dan mungkin doa seluruh masyarakat Indonesia, semua TV-TV siap akan dunia digital. Jelas angin segar lah karena sekarang itu kan yang namanya berita itu sangat-sangat mudah diakses dan orang juga pengen cepat mengakses. Tapi mungkin catatannya mau 400, mau 500, mau 1000, yang jelas beritanya harus dipertanggungjawabkan, harus bertanggung jawab. Pada saat memberikan sebuah berita harus dicek and recheck dulu, cross check dulu apakah benar, tidak hanya dari satu sumber, tapi harus beberapa sumber karena kan kita nggak tahu kan sekarang tuh banyak banget berita-berita yang orang tuh gampang banget membuat hoax. Nah, justru yang 400 ini yang tadi termasuk di Harsiarda ini harus sebagai ujung tombak berita-berita yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Ya saya kira sih bagusnya momentumnya adalah berita-berita yang jelek, maksudnya yang tidak bagus bisa cepat sekarang kan terungkap dan bisa langsung diselesaikan. Berita-berita yang bagus juga sama akan cepat terungkap. Kalau dulu kan kadang-kadang lama gitu ya. Ada seseorang yang berprestasi misalnya, padahal prestasinya udah setahun yang lalu baru keluar. Nah sekarang tuh bisa cepat. Tapi berita-berita yang jelek, dalam artian jelek itu, tapi buat saya buat kebaikan, memperbaiki
kan sekarang lebih cepat lagi gitu kan. Jadi momentumnya adalah kecepatan berita itu sekarang bisa menjadikan sebuah kekuatan supaya masyarakat Jawa Barat khususnya Indonesia itu lebih baik daripada yang lalu-lalu. Hasyarda 2023 mudah-mudahan jadi momentum buat semua TV-TV yang berada di Jawa Barat, dan mudah-mudahan memang jadi ujung tombak Indonesia. Penyiaran Jawa Barat itu bukan hanya di Jawa Barat, tapi menjadi ujung tombak Indonesia menyiarkan berita-berita yang memang akhirnya yang tadi saya bilang membangun Indonesia itu sendiri. ATSDI mengapresiasi Dinas Kominfo Jawa Barat dan KPID yang menginisiasi Hari Penyiaran Daerah yang pertama. Dan ini mungkin provinsi yang pertama menggelar Harsyarda, karena selama ini Hari Penyiaran selalu dilaksanakan secara nasional. Dan kegiatan-kegiatan ini tentunya didukung penuh oleh ATSDI, mulai dari roadshow di 7 kota, kemudian donor darah, dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dan malam ini menjadi puncak dari pelaksanaan Harsyarda tahun 2023. 437 lembaga penyiaran kita undang semua yang ada di Jawa Barat, berikut dengan undangan-undangan VVIP yang sudah hadir pada malam hari ini. Total mungkin hampir 600 insya Allah akan hadir dalam puncak Harsyarda tahun ini. Tema yang diambil adalah penyiaran sehat Jabar Juara, bagaimana agar lembaga penyiaran ini sehat secara finansial, sehat secara produksi, sehat secara program, sehat secara SDM, untuk bersama-sama mewujudkan Jabar Juara lahir batin, karena bagaimanapun 437 lembaga penyiaran ini paling terbanyak se-Indonesia, sehingga bisa dijadikan Provinsi Jawa Barat ini sebagai miniatur penyiaran Indonesia. Ya, momentum yang diambil Harsyarda ini menjadi momentum untuk lebih mengeksistensikan lembaga penyiaran yang ada di Jawa Barat agar lebih guyup, kemudian bisa terus melaksanakan terus mengapresiasi berbagai macam konten yang dihadirkan oleh mereka untuk bisa dinikmati oleh mata dan telinga masyarakat Jawa Barat. Ya, tentunya ATSDI sangat bersyukur bahwa Jawa Barat punya semangat yang luar biasa untuk bisa mewujudkan iklim yang kondusif di tengah persaingan media yang sudah sangat luar biasa ini. KPID dan Diskominfo Jawa Barat hadir untuk bisa membuat 437 lembaga penyiaran ini bisa lebih tenang dalam melaksanakan fungsi dan peranannya sebagai media. Tentu saya sebagai orang Jawa Barat sangat senang bahwa Jawa Barat ini hadir 437 lembaga penyiaran paling besar di Indonesia, dan kita menganggap bahwa lagi-lagi Jawa Barat adalah miniatur penyiaran Indonesia. Ya, ketika saya berbincang dengan KPID Jawa Barat dan Dinas Kominfo, maka Harsyarda ini akan dilaksanakan setiap tahun, dan lagi-lagi Jawa Barat menghadirkan legacy, karena KPID Award yang pertama pun juga itu dimulai dari Jawa Barat dan diikuti oleh provinsi-provinsi lainnya. Lagi-lagi mudah-mudahan Harsyarda ini menjadi momentum kebangkitan lembaga penyiaran di Jawa Barat, kemudian juga menjadi mitra yang sangat strategis bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mewujudkan cita-cita dan harapannya membangun masyarakat yang lebih sejahtera. Kolaborasi ya dari semua stakeholder, terutama dukungan dari Pak Gubernur untuk memperingati Hari Penyiaran Nasional, tapi memang levelnya daerah. Ini adalah acara puncak dari proses rentetan yang kemudian kita sudah lakukan dari tanggal 23 roadshow di 7 titik, lalu tanggal 5 kemarin donor darah. Tadi ada sharing session dengan MC BDG dan Ibu Atalia, dan hari ini adalah malam ini adalah malam puncaknya. Jadi dihadiri oleh Pak Gubernur, Bu Atalia, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, dan para asosiasi serta insan-insan penyiaran yang ada di Jawa Barat. Nah, ini adalah bagian dari peringatan Hari Penyiaran ya, Kang ya. Tema kali ini tuh lembaga penyiaran sejahtera Jawa Barat Juara. Jadi tema yang kemudian ini adalah kita memotivasi untuk kita semua, kebanggaan pasca pandemi, lembaga penyiaran terpukul gitu ya karena COVID, maka kita harus bangkit. Kebanggaan itu harus diimplementasikan dengan silaturahim, dengan dialog dengan Pak Gubernur, Kang. Peserta yang kemudian hadir 437 lembaga penyiaran gitu ya.
lalu asosiasi, lalu mitra kampus gitu, lalu undangan-undangan seperti ormas dan yang lain-lain, Kang. Jadi sebanyak kurang lebih totalnya 535 undangan dan KPI pusat serta 5 KPID yang ada di Indonesia ya, kayak KPID DKI, Banten kan kayak gitu, lalu Kaltim, Jatim, Lampung gitu ya, itu hadir insya Allah. Tadi saya sudah berbincang dengan 5 KPID ini. Harapan saya bahwa ini adalah bagian dari Jawa Barat gitu ya. Kita harus bangga terhadap sebagai insan-insan penyiaran gitu, dan kita harus tunjukkan di era kepungan teknologi ini bahwa penyiaran masih tetap strategis gitu untuk pembangunan sumber daya manusia di Jawa Barat dan Indonesia.